Karena sebetulnya manusia ini kan nggak butuh obat sih. Kita sehat tuh nggak butuh obat. Kalau konsep holistiknya kan gini sebetulnya kan self healing. Konsep holistik. Memang betul bahwa kita butuh obat satu saat satu ketika. Oke, makanya tadi saya bilang bahwa holistic integrated medicine itu menggabungkan antara medis dan tradisional. Kalau memang kita butuh obat kimia, itu butuh, tapi bukan menjadi pengobatan utama. Justru menjadi pengobatan pendamping. Yang utama itu nutrisi. Karena tubuh kita yang dibutuhkan nutrisi. Tubuh kita secara fisik, bagian terkecilnya kan sel. Kalau ingin membuat tubuh kita sehat, bugar dan awet muda, kan gitu. Sehat, bugar dan awet muda. Itu yang diidam-idamkan semua orang kan begitu ya. Iyalah, siapa nggak mau. Sehat, bugar, awet muda. Iya, buatkan sel kita tuh nyamankan sel kita. Jangan bebani sel kita. Bagaimana cara membebani itu sel kita? Stres itu membebani sel kita. Makanan yang tidak baik. Ya, ultra food process, gula pasir, tepung yang mengandung gluten dan sebagainya. Itu kan beban buat gen kita, buat sel kita. Sehingga tubuh kita penuh dengan racun. Ya. Nah, itu yang pada akhirnya sel kita teriak. Contoh gini, Mas Dedi kan tadi punya anak ya. Kalau anaknya nangis, diapain? Ya ditenangin. Caranya? Iya, dia apapun tergantung kondisinya, dibujuk bisa, Ya, dikasih dicari hadiah. tahu. Dicari tahu Kenapa dia nangis. Mungkin hanya sekedar pengen pipis, pengen pup. Kalau yang belum bisa ngomong tadi yang 4 bulan. Ya iyalah. Nangis kan? Itu kita lagi malam-malam hari sama istri bingung sendiri ini apa ya maksudnya ya. Oke kan? Iya. Tapi yang dilakukan dibekap mulutnya supaya nggak nangis. Nggak kedengaran nangis ya. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Oh iya. Itulah obat medis konvensional yang sifatnya simptom. Apa tuh? Ya simptom. Jadi dia hanya menghilangkan, bukan menghilangkan, apa lebih tepatnya ya? Meredakan rasa sakit, menurunkan yang tinggi-tinggi, tapi tidak mengobati penyebabnya. Karena sel kita butuh makan yang bagus. Sel kita sakit karena teriak, nggak dikasih makan yang baik. Darah kita rusak, pembuluh darah kita tersumbat. Orang gagal ginjal karena selnya rusak. Terjadinya mutasi gen di ginjal, terbentuknya kista ginjal, terbentuknya kanker di ginjal. Kenapa hari ini orang banyak kena gagal ginjal? Itu lagi viral tuh. Karena hipertensi. Saya katakan hipertensi bukan penyakit, itu sign. Tanda bahwa tubuhnya ada sumbatan, ada hambatan. Kalau hambatan itu terjadi di ginjal, sehingga sel ginjal tidak mendapatkan cukup nutrisi, sel ginjalnya protes, teriak dia. Kalau nggak diperhatikan, terus didiamkan, yang dihilangkan bahkan simptomnya saja, rasa nyerinya saja, lama-lama rusak. Itulah yang terjadi. Urium kreatinin naik, gagal ginjal. Jadi harus kita benahi apa? Selnya. Makanya sekarang ada medis, sekarang sudah mulai terbuka, ada stem cell. Tahu. Nah, ya kan? Kemarin guru saya habis Pak Abi itu kemarin cerita mati sebelah lah, separuh gitu. Stroke. Iya. Akhirnya stem cell. Stroke, penyempitan pembuluh darah di otak oleh iskemia. Penyempitan pembuluh darah di otak, hambatan yang terjadi di otak, sehingga terjadi infak, kerusakan saraf di otak. Ya kenapa ya? Karena semua sel tubuh kita butuh nutrisi, asam amino, asam lemak, oksigen, air. Yang bawa itu siapa? Darah. Darah itu sebagai media transportasi. Ya toh? Jalannya darah, pembuluh darah. Jadi dua sistem ini ya, sistem kardiocerebrovaskuler atau sistem peredaran darah yang baik menentukan kesehatan kita secara holistik. Nah pertanyaannya, siapa yang merusak darah dan pembuluh darah? Oksidasi, antigen itu bisa berupa jamur, bakteri, virus. Setelah COVID, ya, itu banyak orang yang sakit diabetes, banyak orang sakit gagal ginjal, stroke, jantung. Dari vaksin maksudnya? Enggak. Terus dari apa? Banyak yang bilang katanya gatal-gatal, katanya abis yang kena vaksin 3 kali. Itu gatal-gatal kenapa? Nanti kita baca vaksin deh, komen-komen. Soalnya saya juga 3 kali, tapi alhamdulillah saya nggak gatal-gatal sih. Cuma aku baca-baca komen ketika ada postingan satu kontroversi naik, kok aku baca komen aku kayak serentak gitu ya. Iya, gatal-gatal ya berarti ada something kan. Nanti kita bahas jadi patah nih obrolan ini. Oke, COVID terus. Jadi seperti itu. Setelah orang kena COVID lewat, hari ini banyak orang yang sakit degeneratif. Kenapa? Ya karena manusia zaman sekarang teroksidasi lebih banyak. Sementara sebetulnya oksidasi itu kan memang satu kondisi yang tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan udara pasti teroksidasi kan gitu ya. Coba kita kembalikan dulu, maaf dipotong dok. Oksidasi itu berarti suatu makanan yang memang bukan suatu makanan. Sampah ya? Apa sih oksidasi itu? Suatu kondisi yang memang side effect dari sesuatu yang bersentuhan dengan udara, oksidasi. Contoh misalnya besi berkarat. Ya. Makanan menjadi basi. Itu kalau terkena udara kan jadi basi. Sayur kecelup tangan. Itu semua teroksidasi sifatnya seperti itu. Lanjut anyway. Nah, manusia itu teroksidasi.
Nah, karena manusia atau semua hewan teroksidasi, Allah ini udah ciptain loh obat dari segala macam obat sebagai benteng pertahanan pertama. Namanya anti apa? Anti apa? Bukan antibodi, justru antibodi benteng pertahanan kedua. Terus anti apa? Antioksidan. Antioksidan. Ya. Nah, ini kan kita tidak bahas dalam dunia kedokteran hari ini, kan jarang sekali dibahas. Jarang, bahkan tidak ada seorang dokter meresepkan antioksidan. Yang dianggap itu sebagai hanya nutrisi, suplemen yang tidak bisa menyembuhkan. Justru kita butuh antioksidan hari ini. Karena apa? Oksidasi terlalu tinggi. Dari eksternal maupun internal. Penyebab oksidasi tertinggi, stres, makanan, ya, faktor cuaca, faktor udara yang semakin kotor, hasil pertanian yang rusak karena apa namanya, unsur hara yang sudah menipis nutrisinya.